Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Semantri Podcast. Masih di tempat yang sama di rumah nenek. Kali ini ada guest yang spesial. Ini jarang, susah sekali untuk ditemukan. Ini masih terhitung sibuk, jadwalnya padat. Jadi mumpung ada orangnya langsung saja ngobrol karena sangat menginspirasi. Barangkali nanti akan memberikan informasi-informasi yang menarik buat para audiens kita kali ini. Oke, kali ini ada Kang Muklis. Benar ya Kang Muklis atau A Muklis? Amuklis. Oke, Amuklis. Kang itu terlalu berat lah. Kang itu terlalu berat. Kita di Sunda A aja. Oh, A Muklis. Oke, jadi saya kenalin dulu ya kenapa saya tertarik. Jadi saya tuh seneng gitu ngelihat orang yang praktisi seni lah gitu di Pandeglang. Terutama saya ngeliat Amuklis dan mungkin kawan-kawan. Saya bukan praktisi. Oh, bukan praktisi. Saya cuma hobi. Oh, cuma hobi. Gitu-gitu, siap. Jadi gimana bisa dijelaskan dulu sedikit latar belakang Amuklis? Jadi Amuklis teh asli dari orang mana? Saya asli dari Pandeglang. Rumah saya di Cigadung kebetulan. Di Cigadung. Dan saya SMA di SMA 2 Pandeglang. Bertemu dengan Pak Parwa. Oh. Guru seni saya dan Butia itu. Oh, Pak Parwa. Iya, saya juga alumni SMA 2, tapi saya lulus, Aparwa baru datang, jadi tidak pernah mengalami. Sayang sekali. Tahu kalau ketemu sama Aparwa mungkin saya susah sekali beda. Iya, susah kebetulan. Sekali. Nah, terus lulus sekolah SMA, lanjut kuliah di ISI Jogja. ISI Jogja. Tapi sebelum ISI Jogja, saya dengan teman saya yang namanya Rijal, itu kelas 1. Ceritanya, Jal mau lanjut kemana? Rijal mana nih? Rijal Mahfud? Rijal Mahfud di episode 16 ngomongin calung. Ditonton juga. Dan akhirnya saya mau ke Bandung, saya juga sama. Pengen ke Bandung kan pada waktu itu. Dan tiba-tiba ketika lulus, mau masuk Bandung, kuliah di ISBI. Tapi melihat teman-teman saya juga yang dari sekolah-sekolah lain masuk ke ISBI semua. Jurusan tari. Waduh, kata saya, ketika saya masuk ISBI, nantinya ilmunya sama dong. Iya, dan nggak ada perubahan. Iya, benar. Dan akhirnya saya apresiasi YouTube melihat karya-karya yang dari luar. Kebetulan yang saya lihat itu karya dari Jogja, kampus ISI Jogja. Spesifik anak ISI. Anak ISI. Pak Wisnu, Aji yang sekarang di Toronto. Oke. Cakil squad itu. Di Toronto di Kanada. Iya. Akhirnya saya tertarik kuliah di Jogja. Langsung saya ke sana, ke Jogja tanpa aba-aba dari si Ijal itu. Iya. Tapi yang lain nanyain, Klis kenapa ke ISI? Ya udah, yang penting kan tujuan pertama itu kita menuntut ilmu sama-sama. Benar. Walaupun di ISBI, di ISI, yang penting menuntut ilmu tujuannya. Ilmu, betul. Dan sebetulnya pengen mencari yang berbeda sih, intinya itu pengalaman yang berbeda. Iya, sedikit lebih beda, lebih baik ketimbang sedikit lebih baik. Nah, itu. Mantap. Itu kata Panji Pragiwaksono. Mantap. Nah, pertama kali berangkat ke Jogja, memutuskan ke Jogja. Kalau saya sih pribadi, karena mungkin saya berangkat ke Bandung. Adjustment-nya tidak terlalu banyak ya, karena kan sama-sama mungkin Sunda. Nah, meskipun katanya orang kasar, tapi bisalah gitu ya menyesuaikan. Nah, gimana pertama kali Amuklis datang ke Jogja gimana? Terus datang ke ISI nih. Adaptasi dong. Adaptasi banget. Sekeliling. Nah, sebelum membahas mengenai masuk ISI, belum tahu dong saya itu jurusan apa. Jurusan. Dan ahli apa. Iya. Nah, saya dari SMA juga hobi dengan seni tari. Walaupun dari SD saya hobi dengan olahraga, sepak bola, tapi tiba-tiba pas pesantren. Pesantren juga saya 3 tahun, itu SMP. Oh, SMP pesantren. Dan saya terngiang lah melalui dapat hidayah dari Gusti Allah gitu kan. Harus lurus dengan hobi saya yang sesungguhnya. Mungkin ke seni tari itu. Seni tari. Akhirnya ya udah kuliah di Jogja itu seni tari. Banyak memang pengalaman-pengalaman yang dirasakan ketika masuk di seni tari, dan orang tua juga ngapain sih masuk seni? Kata orang tua kan, kenapa nggak bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Inggris? Kenapa nggak yang lain? Kok seni? Sedangkan situ kan laki-laki. Nah, saya dari situ ngomong pelan-pelan sama orang tua bahwa di sini itu jarang. Apalagi dunia seni tari, apalagi di Banten kata saya kan. Banyak yang eksodus dari Jawa Barat ke Banten untuk apa? Untuk mengembangkan seni tari. Betul. Sedangkan ya anak daerahnya kurang, kata saya kan. Mungkin itulah peluang saya nantinya bakalan di situ, bukan di yang lain. Akhirnya ya udah, kita doain.
pergilah saya ke sana, bawa uang berapa? 800.000 itu. Berangkat ke sana. Dan motor 1. Tapi udah tes, udah dapat, udah tes udah. Oh, udah dapat Udah kuliah, berangkat aja gitu. Berangkat aja. Kebetulan bayar kos 2 juta. Anjir. Bingung kan mencari uang di mana? Sedangkan orang tua mau minta, kita malu dong laki-laki gitu kan. Akhirnya ada motor 1, gadein dulu. Nah, setelah dapat 3 bulan kuliah, akhirnya ada teman yang nawarin bidik misi. Oh, dari situ. Dari situ saya mulai. Siswa. Dapat beasiswa itu bidik misi. Saya ngajuin sertifikat segala macam. Tuntutan cuma satu, yang penting rajin kuliah, nilai itu. Berarti dari awal Amuklis sebelum berangkat ke ISI sudah memproyeksikan bahwa ketika nanti saya lulus saya akan mengembangkan tari di Banten gitu, di daerah saya gitu, di Banten, khususnya di Pandeglang. Gitu. Udah ada bayangan itu? Udah ada. Tapi sampai sekarang ketika sudah lulus, apakah itu juga masih tetap gitu, masih dipegang gitu? Oh, saya tetap pengen ngembangin tari yang ada di harus, karena satu, identitas Banten belum muncul, belum ada mengenai seni tari, jujur. Betul. Jujur. Dan kebanyakan seniman-seniman mengandalkan silat sebagai bentuk gerak. Padahal yang namanya bentuk gerak itu bukan silatnya, tapi bunga-bunga silatnya yang dipakai oleh tari itu. Gitu. Karena silat mah nama intasinya, nama ininya, nama apa sih, nama keseniannya silat, tapi yang dipakainya itu bunga-bunga, misalkan kaidah-kaidah kayak gitu-gitu. Itu gerakan-gerakan dasarnya. Nah, dasarnya. Oke. Sekarang mulai sedikit ini ya, ramai ya. Sedikit filosofis. Jadi gini Kang, sebetulnya Kang Dek. Jadi gini jadi sebetulnya saya kan guru seni budaya. Di mana saya konsentrasinya mungkin kalau saya dibilang karena saya kuliahnya musik gitu ya. Musik itu spesifiknya musik. Di pendidikan di sekolah itu kan mencakup banyak elemen ya, rupa musik tari. Nah, sambil saya ngobrol di sini, siapa tahu saya juga dapat inspirasi, dan apalagi utamanya saya buat anak-anak itu paham tentang sebenarnya apa sih kalau ngomongin seni tari itu apa gitu yang dipelajarin. Sebetulnya banyak yang harus kita pelajari dalam dunia seni tari, tidak hanya tubuh aja. Oh, tidak hanya tubuh? Tidak hanya tubuh. Oke. 50-50 praktek dan akademis. Tetapi yang harus ketahui kalau misalkan di dunia tari yang awam itu biasanya kita diajarkan untuk tahu yang namanya ruang, waktu, dan tenaga. Itu pola dasar seni tari. Ruang, waktu, dan tenaga. Ya, ruang. Ruang itu bukan ruang pementasan aja, tetapi ruang gerak. Misalkan segini, ini ruangnya bagaimana, lebarnya kayak gimana, sempitnya kayak gimana, itu ruang. Waktu, tempo, masuk ke musik. Bagaimana tempo cepat, lambat, sedang. Itu dalam pola tari. Ya, pola tari. Terus tenaga itu bukan, wah tenaganya bukan adanya di sini. Tapi lebih cenderung misalkan kita ngiting. Tenaganya di sini, ini yang ngebawa, dan ini bukan ini hanya sebatas efek dari sini. Ketika ini nggak kenceng, ini nggak ada apa-apanya, tapi ini kenceng, ini ngebantu. Ini hanya sebatas pembantu. Itu tenaga, sama dengan nangger juga. Misalnya kayak gitu. Itu pola dasarnya sih ya. Dan kalau misalkan di Jawa itu adanya wiraga, wirama, wirasa, hampir sama. Iya, wiraga, wirama, wirasa itu pendidikan banget kan. Umum kan. Tapi sebetulnya yang harus kita pahami untuk membuat sebuah karya itu yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Ruang, waktu, dan tenaga. Itu. Nah, itu dasarnya. Terus gini, sebetulnya seberapa luas sih eksplorasi tari? Kalau ini, maaf ya, saya akan, karena saya harus jujur, wawasan seni tari saya sangat-sangat kecil. Seni tari, seni teater, saya sangat kecil sekali, nggak tahu apa-apa gitu kalau saya dibilang gitu. Seberapa luas sih eksplorasi seni tari? Kalau yang saya tahu ya mungkin hanya tari. Katakanlah sebenarnya ini, maaf bisi saya salah penyebutan. Misalkan seni tradisi, misalkannya tari, misalkan tari merak gitunya, atau tari jaipong, kan segitu-gitunya aja gitu. Apakah ada ruang eksplorasi nggak sih di tari gitu? Sebetulnya banyak, kan di seni tari juga ada seni tari tradisi, kreasi, sama modern dan kontemporer. Nah itu 4 itu. Mengenai seni tradisi ya tau lah, kayak tari merak, tari japin gitu kan, Sampang 12, kreasi baru, karya baru gitu kan, yang diadopsi dari kesenian tradisi ataupun tarian daerah, misalkan. Modern itu dance,
yang ala-ala TikTok ataupun apa itu. Oh, itu termasuk ya. Modern itu. Modern. Dan kontemporer kebebasan. Mengikuti konsep. Nah, sebetulnya. Iya. Mungkin kalau dari ranah sekolah tadi kan sampai tradisi, kreasi sama modern itu kan mungkin sudah umum. Nah, kalau kontemporer kayak gimana kan? Nah, gimana itu pendekatannya? Pendekatan kontemporer sebetulnya kekinian. Dan tidak lepas juga dari konsep yang kita ingin bawakan. Menari memang bebas, tetapi tujuan yang utamanya kita memegang konsep itu. Misalkan kita bikin karya mengenai kopi. Ya. Udah kopi. Tapi bagaimana bentuk tubuhnya memvisualisasikan si kopi itu. Dan pada akhirnya kita harus menggunakan semiotika, simbol-simbolik yang harus ada di situ. Interpretasi. Ya, masing-masing ke penonton ataupun ke kita. Oke. Nah, itu. Nah, kan kurang lebih tari juga, kalau yang saya lihat ya dekat ya, tari, teater sama musik kan berdiri di atas waktu juga gitu ya. Kita kan gitu waktu. Ada nggak sih gitu minimal durasi tari itu, ada nggak sih atau gimana? Atau kalau untuk sistem perlombaan biasanya 5-7 menit, tapi kalau untuk karya-karya tergantung ini sih, tergantung event-event. Kalau saya tergantung event. Kalau untuk seni hiburan dia bebas mau berapa jam aja menari, yang penting dia kenyamanan tubuhnya udah selesai udah. Tapi kalau misalkan untuk perlombaan itu kan ada batasan dari juri ataupun dari juklat juknisnya itu. Ya berarti kalau di event itu pasti kreasi atau enggak juga? Atau gimana? Kalau di event tergantung eventnya ya, eventnya. Misalkan mau kreasi ya kreasi, mau kontemporer, modern. Tergantung permintaannya itu. Oke. Nah ini saya juga kurang tahu ya, tapi yang saya rasa kesenian yang ada utamanya di Banten gitu ya, yang sudah menyebar itu kan mungkin rampak beduk ya. Nah, itu rampak beduk sebetulnya ranah tari bukan sih? Sebetulnya awalnya itu ranah ke musik. Ranah musik. Karena ya beduk itu kan dulu memang ditabuh, tidak ada gerakan. Dan itu maksudnya ke musik. Dan ada tabuh tiling-tit dan beduk besar itu kan properti. Dan akhirnya lama-kelamaan bosan mungkin ya, orang-orang dulu bosan dan hanya menciptakan sebuah bentuk gerak untuk meningkatkan daya pukau masyarakat biar tertarik lagi. Entertaining. Oh, jadi awalnya karena saya kan ngelihatnya kok ini rampak beduk lebihnya, tapi yang jadi sorotan rampak beduk itu malah tarinya. Tapi tarinya yang set gitu. Kenapa itu? Gimana awal mulanya? Apakah pernah tahu gitu Om Muklis gimana awal mula si? Kalau awal mula rampak beduk teh, setauku saya pernah ngobrol dengan Pak Endang, putranya Pak Haji juga. Rampak beduk itu awal mulanya adanya kesenian rampak beduk tari itu pas ketika pentas dia di Jakarta, ditanya oleh dinas sana bahwa ini tuh kesenian apa? Akhirnya dia bilang ini kesenian rampak beduk. Tari rampak beduk itu karena Pak Haji Ilin itu lihat dari kesenian kendang itu, rampak kendang. Jadi dulu kan bukan kesenian rampak beduk, tapi beduk aja udah selesai. Akhirnya bingung melihat rampak kendang, akhirnya dikasih nama lah rampak beduk itu. Rampak beduk. Setauku itu. Oke. Terus melubas lagi nih kemana-mana ya, nggak apa-apa pertanyaannya karena ini. Ngalor kidul nggak apa-apa. Nah. Ada nggak sih kan kalau yang saya tahu kalau di musik misalkan di Lung Gamelan ya di Nasurupan gitu ada sedikit perbedaan di mana Sunda gitu degung gitu ya sama misalkan Jawa yang telo gitu ya, dari penghitungan nada si hiji 2 3 4 5 pentatonik 5 sampai 6 sampai 7 gitu. Nah kalau di tari ada nggak sih misalkan kita kalau ngomongin teritorial kan pasti nggak bisa ya Sunda gitu ya, mungkin kultur aja gitu kan, suku aja gitu, suku Sunda gitu kan musiknya dengan suku Jawa gitu kan agak sedikit ada perbedaan. Nah kalau di tari ada nggak? Ada. Misalkan contoh kampung Jawa dengan kampung Solo itu beda. Itu Jawa dan Solo. Beda tekniknya. Dari segi tari. Misalkan itu. Hampir sama tapi ada beda-beda terus dalam misalkan ayunannya juga beda. Cindaknya beda. Kalau misalkan mengenai ranah Banten, sampai saat ini saya juga masih mencari dan belum menemukan. Oh, belum ada. Belum menemukan bentuk yang asli benar-benar asli Banten. Karena selama ini ya kita tidak tidak diragukan lagi bahwa kita itu pernah
Provinsi Jawa Barat kan, Iya, pernah Jawa dan ini Barat. kita bingung Iya. saat ini mencari identitas. Iya, Nah, ketika berpisah dari Jawa Barat. Tapi kemudian saya ngomong dengan orang-orang yang dari Kalimantan, dari Sumatera bahwa lu tuh enak karena nggak punya ciri khas daerah masing-masing. Lu tuh bikin gerakan bebas, sederet mungkin mau diapain itu bebas, karena nggak ada identitas di situ. Iya. Kalau saya kan Kalimantan harus ada ini. Terkadang kita terpatok dengan harus ada tradisi ini, Oh iya. motif bentuk ini. Kalau Banten mah bebas, karena gerak itu kan non verbal. Oh iya, justru di satu sisi di tari nih baru ada fakta menarik, justru di tari ada kebebasan di situ ya, maksudnya tidak ada identitas pakem gitu ya mungkin ya. Pakem-pakemnya. Tapi kalau misalkan saya tanya apa sih kreasi tari Banten gitu, seni tari di Banten apa gitu? Menurut Amuklis aja ini Bang, apa Kalau gitu? sebetulnya kreasi Banten pernah ada namanya cokek Betawi, itu yang udah diresmikan oleh Cokek Betawi berarti bukan Betawi tapi cokek yang ada di Tangsel itu. Oh, tari Tangsel, cokek, ya. tari cokek. Tari cokek, Nah, iya. itu. Iya. Sebetulnya itu. Berarti hanya untuk khusus daerah. Nah, Tangsel. itu makanya itu. Dan yang saya bingungkan di Banten itu sulit menemukan identitas itu. Nggak tahu apalah. Iya. Pokoknya ya semoga aja kedepannya kita sama-sama mencari lah bentuk-bentuk ataupun apa. Terus tidak hanya bentuk tapi simbol yang harus kita cari itu kan misalkan kaki Jawa kenapa dia kayak gini ketika menari nyelkenting kakinya itu kan ada filosofinya. Yeah. Nah, maksud saya ketika pembuatan karya tari di Banten juga terutama untuk dihak ciptakan dan untuk acuan sekolah ataupun yang lain tuh bisa dijadikan model-model seperti itu. Iya. Dikasih pemahaman-pemahaman apa sih simbolnya, apa sih ini maksudnya kayak gitu. Iya. Mungkin terutama pesan juga untuk para akademisi sekitar Banten, mungkin bisa mulai dari sekarang kita bisa mulai mengkaji seperti itu. apa gitu. Kita buat gitu tari sebagai patokan dasar kita, terutama mungkin untuk pembelajaran anak-anak di sekolah gitu kan. Itu yang paling penting kan untuk membentuk suatu kultur bangsa gitu, pasti harus mulai dari pendidikan. Nah, sekarang kalau misalkan saya harus nanya nih, terlepas saya kan aslinya juga sama orang Sunda gitu ya, suku Sunda. Kalau misalkan saya pengen mengenal, Kang, ajarin saya dong gerakan tari tradisional Indonesia. Nanti Amuklis belajarnya dari patokannya tari yang ada di Sunda atau tari yang ada di Jawa. Gerakan dasarnya atau campuran. Tergantung permintaannya. Misalkan mau ke tari Bali. Pasti dasarnya saya juga kan kuliah di kampus di Jogja, ya? Belajar dasar seni tari Bali misalkan kayak gini. Ini kan dasar Bali. Dasar Bali. Misalkan Bisa nggak sama yang Jawa? Beda. Beda lagi. Beda, kalau Jawa dia dasar lebih ke ini. Oke. Badan lebih ke depan. Kalau Sunda disilat dia lebih condong. Oh. Lebih condong. Lebih condong. Kan pemahaman silat condong untuk apa? Untuk takut ada lawan kita bisa menghindar. Kalau tengah kan lucu. Nah, gitu. terus kadang kayak gitu. Saya juga sering ditertawakan oleh teman-teman, kok lu ketika nari Jawa badannya ke samping terus, mungkin memori tubuh saya tidak hilang. Karena Sunda. basic saya kan bukan Sunda tapi lebih ke pencak silat dulu. Oh, pencak silat. Ada sedikit ada sedikit memori tubuh yang nggak hilang karena susah. Iya. Akhirnya saya pelan-pelan. Membutuhkan waktu kisaran 4 tahun 5 tahun untuk depan. Itu juga belum cukup 4 tahun. Iya. Masih harus saya cari. Mantap, luar biasa. Nih, mungkin kita udah mungkin yang baru nonton masuk juga saya ini juga mulai sedikit memahami tentang seni tari meskipun pasti tidak sesederhana itu ya dalamnya gitu. Iya, itu. Nah, terus sekarang mungkin agak sedikit ranahnya rada advance sedikit. Nah, gimana sih caranya kita menginterpretasi sesuatu sehingga diimplementasikan jadi sebuah karya tari? Contoh tadi kan Kak Amuklis udah bilang, saya pengen bikin karya tapi dari kopi misalkan. Apakah pengkajiannya dalam bikin karya tari itu serandom itu? Kenapa harus kopi gitu contohnya? Tadi soalnya saya tadi misalkan saya pengen bikin karya tari dari kopi gitu. Itu gimana cara mengkajiannya atau kontemplasinya gitu menemukan sebuah karya tari itu gimana? Kita tadi bahas mengenai kopi. Kopi itu memiliki sebuah rasa. Ada manis, ada pahit. Oke. Dan kita evaluasikan ke dalam diri kita sehari-hari, hidup kita sehari-hari di dunia. Kita ada manis dan ada pahit, misalkan kayak gitu. Udah aja
melakukan sebuah karya tari dari kopi itu, misalkan temanya kopi, udah. Saya mau memainkan rasa. Misalkan rasa pahit kayak gimana? Cenderung ke sedih kan? Kalau pahit itu cenderung, kalau saya lebih ke sedih misalkan. Kalau manis kebahagiaan, misalnya seperti itu. Tapi tidak lepas dari filosofi kopi itu, ada manis dan pahit itu misalkan. Berarti bisa interpretasi dari itu juga mood ya? Mood, nah. Bahagia sedih gitu. Oh. Berarti itu kayak sangat erat kaitannya tentu dengan gerakan, jelas ya. Ya. Terus, nah, sekarang itu kan dari tingkat keseniman, dari sudut pandang kesenimannya. Yeah. Nah, kalau dari sudut pandang audiensnya, gimana sih cara kita membedah? Oh, ini tuh gerakannya tentang sedih, ini tuh gerakannya tentang. Karena saya juga justru sangat awam karena mungkin jarang apresiasi karya tari gitu ya. Ya misalkan simbol atau semiotika tadi tentang ini tuh sebenarnya menggambarkan sedih, ini tuh menggambarkan bahagia, itu gimana caranya? Sebetulnya ini pemahaman koreografer dan pemahaman penonton, kembali lagi ke situ. Ya, interpretasi itu ya. Nah itu, kalau misalkan penonton, itu lagi marah misalkan, ya udah marah, walaupun sedih tapi lagi marah, ya udah marah bebas. Tetapi kalau mau ketika ada performing art itu sebetulnya kita harus mengadakan evaluasi ataupun diskusi bersama biar ketika pentas itu jangan langsung pulang, ada diskusi untuk pemahaman. Betul. Pemahaman karya baik buat diri saya sendiri, misalkan koreografer dan penonton. Oh iya, berarti itu kurang lebih hampir sama dengan teater ya. Nah, gitu ya. Tadi barusan nyinggung Muklis, performing arts. Apa bedanya performing art sama teater sama tari? Itu seakan-akan jadi beda gitu. Apa di sebelah mana itu ininya? Sebetulnya hampir sama. Yang harus kita sadari itu performing art itu apa sih? Pentas yang sesaat tanpa direncanakan. Kalau saya mah ya. Tanpa direncanakan. Tanpa direncanakan kalau saya. Kis, misalkan gini, tiba-tiba kemarin Ipong ada namanya ini apa sih Hari Teater Dunia. Hari Teater Dunia. Saya kesini tanpa direncanakan Kis nari ya? Enggak. Tiba-tiba datang sini Kis perform. Anjir perform mau ngapain nih? Iya. Akhirnya ya udah perform. Nah kuncinya bagaimana biar menarik perhatian penonton. Carilah ide-ide yang aneh. Nah, itu kalau saya kayak gitu. Menafsirkan performing art itu pentas yang sesaat tanpa direncanakan. Ngedadak. Oh, identik dengan improvisasi. Nah, improvisasi. Gitu ya. Oh, gitu. Oke. Mungkin ini sudah terlalu panjang, tapi mungkin saya juga sama banyak pertanyaan, tapi harus kita batasi. Bagi kalian yang ingin ditanyakan nanti komen silakan di bawah. Nah, pertanyaan terakhir yang menurut saya menarik. Jadi akhir-akhir ini, saya sedang mengkaji terutama di musik. Jadi ada karya John Cage 433. Dia tuh pemain piano ceritanya. Bikin karya tapi dia nggak mainin piano. Diem aja. Buka piano, diem, pegang stopwatch 433. Nah, itu banyak yang mengkaji. Itu tuh musik atau bukan? Ada yang bilang musik, ada yang bukan. Sebetulnya diam itu musik atau bukan? Nah, kira-kira kalau ditari, ada nggak yang diem aja? Ada. Nah, itu pemahaman dari ahlinya. Dia pernah berkata, R. Swedarsono, bahwa diam aja udah menari. Udah gini aja. Atau kenapa bisa? Karena di situ ada energi itu yang wiraga. Ketika dia diam, nggak mungkin nggak ada wiraganya. Rasanya nggak mungkin nggak dapet. Misalkan seperti itu. Iya. Tapi dalam konteks di atas panggung ya? Nah itu di atas panggung. Kalau kita tiba-tiba diam aja, nanaonan kan? Bukan. Yang penting kan tujuan menari itu ketika kita di atas panggung dan ada penonton. Intinya itu. Udah. Tajuknya seni tari. Oke, seni tari. Saya naik ke atas panggung, udah diem aja, ada penonton. Berarti kan udah mencerminkan seni tari juga mungkin ke situ ya? Iya, kalau yang saya dapat kemarin dari Mas Eko, dia diam di atas panggung juga bisa disebut berteater. Wah, ini juga rada kompleks sama gitu. Itu. Kalau seni tari ada namanya pemahaman dari bukunya Swedarsono itu. Dia pernah bilang kayak gitu. Kalau diam itu adalah sebuah bentuk tari. Diam juga bisa sebuah bentuk tari. Nah, ada nggak berarti yang gerak tapi bukan sebuah bentuk tari? Nah, kalau dibalik ada nggak yang gitu. Apa? Bergerak, ada gerakan, tapi bukan sebuah bentuk tari. Mungkin tidak. Mungkin saja karena walaupun tari mengandung unsur gerak, tapi misalkan yang lagi nyuci walaupun itu bergerak,
lagi menarik. Enggak, gimana ini sih tajuknya? Kalau saya lebih gimana ke tajuknya. Tajuk ya, oke. Kalau dia lagi bergerak mencuci tapi di atas panggung ataupun di mana, ketika ada pementasan, ya berarti itu tari, karya tari. Namanya, misalkan performing art itu, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan di dapur, lagi nyuci, walaupun itu bergerak, tapi kan kita tajukan dia lagi menyuci, bukan tari, udah selesai. Oh, misalnya kayak gitu. Oke, mantap, luar biasa. Silahkan jangan lupa share, dan komen, nih, subscribe part 1 nanti kalau udah ada pertanyaan. Kenapa? Terutama saya masih ragu nih, masih belum selesai. Oh, belum selesai, iya. Nanti ada part 2-nya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam, tapi harus dibatas dulu. Siapa tahu ini jadi menarik lah untuk dibahas berikutnya. Terima kasih Muklis atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.